Hari ini di Brutzev, Denmark, saya akan mengajak Anda menjelajah hutan untuk mengungkap kuburan mobil yang unik, bukan sekadar mobil ditinggalkan. Ini adalah kuburan Volkswagen Beetle. Ya, meski cuaca kurang mendukung, kami menemukan puluhan hingga ratusan Volkswagen Beetle, bus, dan mobil lain tersembunyi di antara pepohonan. Tempat rongsokan di Pennsylvania ini menyoroti salah satu kendaraan ikonik Volkswagen Beetle asal Jerman. Berasal dari Jerman Nazi, Beetle ini dipesan langsung oleh Adolf Hitler yang meminta Ferdinand Porsche membuat mobil terjangkau untuk masyarakat. Pada 1949, Beetle masuk ke Amerika Serikat dan populer karena desain ringkas serta harga terjangkau. Dengan harga 1.600 atau sekitar 12.000 sekarang. Selama beberapa dekade, mobil ini menjadi mobil terlaris di dunia. Pada 1980, Beetle menghadapi persaingan ketat dari produsen Jepang di pasar Amerika Serikat yang menyebabkan kejatuhannya. Sejak 1974, pemilik kuburan Beetle mulai mengumpulkan banyak Beetle di gudang kecil dan koleksinya bertambah saat dia mencoba membangunnya kembali. Akhirnya, kuburan besar ini dipenuhi Volkswagen Beetle, hantu T1, T2, dan bus. Mari temui mereka saat hujan deras. Selamat datang kembali di Bros of Decay, saya Leslie. Di belakang kamera ada Danny, dan saat ini kami sedang berdiri di bawah hujan. Sekarang kami di Pennsylvania, Amerika Serikat, dan akan menjelajahi kuburan mobil. Kami melihat dari jauh saat berjalan melewati hutan ke sana. Kami menyiapkan kamera kami, saya harap kamera saya tidak rusak karena hujan yang mengenainya. Kami menemukan tempat ini, tampaknya menarik. Dan katanya dulu, tempat ini milik seorang pria yang mengoleksi mobil-mobil Eropa dan membawanya dari benua kita, tempat asal saya dan Denny. Aduh, bro, hujannya deras banget. Tadi waktu kita pasang kamera, hujannya hampir nggak ada, tapi sekarang seluruh kamera saya jadi basah kuyup seperti yang bisa kamu lihat. Ya ampun. Saya benar-benar berharap kameranya bisa bertahan. Kemungkinan besar aman karena kameranya tahan air, tapi saya tetap agak khawatir. Oh, hidung-hidung Volkswagen Beetle menyambut kita saat memasuki kuburan mobil ini. Saya nggak tahu apakah sampai saat ini masih ada yang punya atau ada yang merawat tempat ini. Wow, pemandangan ini luar biasa. Di sini kita bisa lihat mobil Volkswagen Beetle pertama yang ditinggalkan sudah dipotong jadi beberapa bagian. Ini warnanya ungu atau biru? Biru tua dan kap hijau. Maaf teman-teman, saya buta warna jadi sulit membedakan ungu dan biru. Itulah alasan saya selalu bertanya, Denny, ini warnanya apa? Tapi ini adalah salah satu mobil paling populer. Ini adalah mobil paling populer yang pernah dibuat oleh Volkswagen. Sebagian besar dibuat di Wolfsburg, Jerman, dan mereka telah terjual jutaan demi jutaan selama bertahun-tahun mesin-mesin ini dibuat. Sebagian akhirnya berakhir di kuburan mobil di Amerika Serikat. Saya tidak yakin, tapi bisa buka kap mobil ini? Saya pikir kalau saya benar, mesinnya dulu ada di belakang mobil, hanya cairan pendingin dan cairan lainnya yang ada di depan mobil. Sepertinya mereka membuat versi kabriol dari yang satu ini. Dan ketika kita pergi ke bagian belakang sini, Kita bisa membukanya. ternyata di sini sudah tidak ada mesin. Karena mesinnya sudah diambil, yang bisa kamu lihat hanya transmisinya saja yang masih ada di situ. Ada beberapa lagi di samping sini,
Warnanya berbeda-beda, tapi semuanya sepertinya merek dan tipe yang sama. Dan ketika kita melihat ke sini, kamu benar-benar bisa melihat ratusan Volkswagen Beetle yang ditinggalkan di kuburan ini. Benar-benar gila berjalan di sini dan mengalami ini. Yang ini sudah tidak punya ban lagi. Oh, sepertinya terkunci. Wow, ada sesuatu yang tertulis di samping sini, kata Februari, di sana. Oke, ini menarik. Denny, kamu tahu soal bus ini? Ya, Apa yang kamu ketahui tentang mereka? aku tahu. Dalam bahasa Portugis, mereka disebut ponforma. Biasanya dipakai peselancar dan sejenisnya. Karena ini yang lebih besar, ini yang tradisional. Bus hippie, Ya semacam itu ya. bus hippie. Kamu bilang begitu ya. Jadi, saya akan memberi kamu sedikit informasi lebih lanjut tentang mereka. Saya percaya bahwa model yang ada di depan kita ini adalah model T2, model Volkswagen T2. Awalnya mereka dibuat di Jerman, Wolfsburg, tapi kemudian juga dibuat di Brasil, negaramu, di mana mereka juga berbicara bahasa Portugis atau koloni dari negaramu. Dan model asli seperti ini dijual seharga 100 hingga 200 ribu euro. Tentu saja tidak dalam kondisi seperti ini, tentu saja. Lihat ini. Ini benar-benar bagian depan asli dari busnya. Bukankah itu sangat menarik? Bagian dalamnya benar-benar penuh dengan onderdil mesin. Oh, kamu masih bisa melihat tirai yang tergantung di sini. Mobil ini dulu digunakan peselancar cowok dan cewek ke pantai. Denny, aku juga benar-benar suka dengan bus putih yang ada di sini. Coba lihat yang satu ini dan kamu bisa lihat. Aku pernah mengendarainya keliling Amerika Serikat karena ada beberapa stiker Amerika di sana. Disinilah mesin mobil ini berada dan mesin-mesin mobil ini benar-benar adalah mesin terburuk yang pernah dibuat. Mereka terus-menerus rusak. Yang satu ini sepenuhnya dipenuhi dengan suspensi, rem, dan segala macamnya. Lihat depan udara. Ini setir yang sangat menarik, bro. Logo yang kita lihat di bagian depan sini mewakili Wolfsburg, Jerman. Begitu kita berada di Jerman, ada satu lagi di bawah sini. Saya akan membawa Anda ke sana karena itu adalah tempat kelahiran mobil ini. Cek apakah logo Volkswagen masih ada di depan. Entah kenapa logo Volkswagen besar yang dulu di depan sini sekarang sudah tidak ada. Itu sering terjadi pada mobil tua, punyaku juga pernah dicuri. Mungkin orang mencuri ini karena harganya cukup mahal. Oke? Mari kita lanjut lewat sini. Masih ada kumbang tertinggal di sini. Aku juga bisa melihat orang-orang lain berjalan di sana. Dan Raymond, wow, lihat tumpukan besar suspensi mobil yang ditinggalkan di sini. Sudah pasti, pemilik tempat ini kemungkinan kolektor sekaligus pedagang suku cadang mobil. Astaga, lihat berapa banyak Volkswagen Beetle dan semua warnanya. Ini benar-benar mirip pelangi yang saya lihat di sini, seperti sedang diparet lesbian, gay, biseksual, atau semacamnya. Senang sekali melihatnya. Oh, ini Volkswagen Sirocco. Kamu tahu? Dani, tidak, aku sudah pernah melihatnya. Menurutku, ini salah satu tipe Volkswagen sporty favoritku. Aku suka bagasi di mobil-mobil ini. Ada gambar tengkorak di belakang, di sini dan di sini. Kita punya bus Volkswagen T3.
T3 adalah penerusnya. Bus Volkswagen 1980-an masih dipakai sebagai bus hippie, tapi tidak sebanyak T2 dan T1. Di sebelahnya ada bus Volkswagen T1. Danny, ini salah satu yang istimewa. Saya yakin ini versi 21 jendela terlihat dari kaca depan yang terbagi dua. Kalau kamu punya versi 23 jendela, 200.000. Harganya sekitar 2.025.000 dan di sini dulu ada logo Volkswagen yang kini sudah berkarat. Keindahan yang mempesona. Dan kemudian kita punya satu lagi Sirocco yang berdiri di sini di depan. Korps Marinir Amerika Serikat. Pemilik kendaraan ini dulunya pernah di Korps Marinir. Lihat interior mobil ini. Saya suka odometernya. Mereka seperti punya bentuk kerucut di dalamnya, bentuk kerucut. Mobil ini sederhana, tapi sangat keren sebagai mobil sport di masanya. Masih ada tas tangan tergantung di sini, lengkap dengan tisu, koin, dan barang lainnya. Itu benar-benar indah. Wah, mulai hujan lagi, bro. Iya. Aku nggak tahu yang ini apa. Nggak yakin. Kita melihat semua kumbang di antara pepohonan. Lihat ini. Sudah lama berdiri di sini. Pohon-pohon tumbuh menembus bemper kendaraan ini. Pasti sudah setidaknya 1 dekade atau semacamnya agar pohon bisa tumbuh seperti ini. Itu benar-benar gila. Kamu bisa melihatnya di belakang mobil. Pohon itu telah tumbuh di dalam sini. Wah, ada ranting kecil di dalam. Mau lewat sini sebentar? Oh, ini Volkswagen Golf 2, saya rasa begitu. Wolf Golf, Golf kami punya banyak di Portugal. Golf 2 atau Golf 1. Saya kurang yakin karena hanya melihat bentuknya dan tidak bisa memastikannya. Di sini ada Volkswagen Passat. Oke, mari kita lanjut ke sini. Ayo kita jalan lebih jauh. Mari kita lihat ke dalam bus, tapi semuanya terkunci rapat. Ya. Semua terkunci rapat, tak bisa dibuka. Lebih banyak bus dan kumbang di sana. Saya suka yang hijau muda di belakang. Mereka menarik. Ada satu lagi bus yang indah berdiri di sini. Wow. Saya rasa ini dulunya camper van. Pada suatu waktu, kamu bisa melihat tirai di dalamnya, bisa menutup semuanya, dan beristirahat dengan nyaman di malam hari. Sebagian besar bus ini digunakan sebagai camper van untuk berkeliling negara dan menghadiri festival. Tahun 1960 sampai 1970 masa bahagia. Sudah benar-benar terkunci. Kamu juga bisa melihat beberapa pelek di sana dan aku suka pola kursinya. Sungguh gila melihat semua ini. Dulu, tempat ini adalah usaha dan mata pencaharian seseorang, namun kemudian ditinggalkan, mungkin karena meninggal atau bangkrut. Segalanya ditinggalkan, alam mengambil alih. Secara harfiah, jumlah mobil di sini bernilai jutaan jika dalam kondisi baik. Bisnismu berkembang, kamu mengumpulkan mobil-mobil indah dari seluruh dunia dan mungkin juga menjualnya. Pada akhirnya, semuanya berakhir. Dan sekarang, semuanya berkarat di sini. Ada jalan setapak kecil di antara bus-bus, benar-benar deretan mobil yang tak berujung di kuburan mobil yang ditinggalkan ini.
Yang satu ini masih dalam kondisi yang cukup baik menurut saya. Dulu juga ada logo Beetle di sini. Logo Volkswagen Beetle umumnya terletak di atas kap mesin. Namun di sini semua logo ada. Semua kuburan sudah diambil. Hanya yang ini masih sangat baik. Bagian dalamnya masih sangat bersih. Sayangnya, ini juga terkunci. Saya harus bilang, ini salah satu yang terbaik di kuburan ini. Oh, logo Volkswagen masih ada di bagian belakang kendaraan ini. Wow, menurut saya jika kamu merawat dan merestorasi mobil ini, yang ini bisa dikendarai keluar dari sini, yang ini masih bisa digunakan. Bro, kamu lihat kita sudah keliling Eropa. Salah satu mobil ini? Iya, kamu mau nyetir pakai ini? Iya, kenapa enggak? Ayo lanjut. Petualangan URX keliling Eropa naik Volkswagen Beetle pasti seru. Pasti. Suatu saat aku akan melakukannya. Kalau aku sudah punya ide, kamu tahu aku pasti akan melakukannya. Iya. Kamu tahu aku? Aku tahu itu. Iya. Oke, kita kembali lagi ke belakang, ke depan. Aku teringat kuburan. Mari kita lihat apa yang ada di jalan ini. Ini terus berlanjut tanpa akhir. Aku rasa kuburannya berakhir di sana. Itu ujungnya, jadi aku tidak akan berjalan ke sana. Aku tak mau menampakkan diri. Aku juga tak tahu apakah masih ada yang memilikinya atau merawatnya. Ini benar-benar bas hippie sejati. Ayo lihat Denny. Kita punya 3 warna, biru, kuning, dan merah, atau mungkin hitam. Kalau hitam, berarti ini bendera negaraku. Agak kehijauan. Agak kehijauan. Oke, dan yang ini jelas dulunya adalah mobil camper di masa lalu. Kamu bisa lihat bangkunya masih ada di dalam. Masih ada beberapa selimut di sana. Dulu ini punya seorang hippie. Sudah pasti. Oh, aku juga suka fan hijau kita di sini. Ah, ini terbuka. Masih ada beberapa transmisi yang tersisa di sana. Menarik. Mereka jelas-jelas sudah digunakan untuk suku cadang dan mereka baru saja mendapatkannya. Mereka membelinya, mereka membongkarnya, mereka menjual suku cadangnya secara terpisah. Seperti yang bisa kamu lihat, lampunya sudah hilang, mesinnya juga sudah tidak ada, bagian dalamnya benar-benar penuh dengan suku cadang. Itu yang mereka lakukan kali ini. Kendaraan-kendaraan di sini. Kamu tahu sesuatu tentang mobil? Lil Chris, ini Golf yang mana? Golf? Ini Golf? Iya, aku tahu ini Golf. Aku nggak tahu yang mana. Amarino punya yang persis sama Aku nggak tahu yang mana. pohon Golf itu, Pohon Golf aku nggak tahu. Aku tahu itu Golf. tapi pohon Golf Hanya itu saja. yang ini masih bisa dibuka. Kamu bisa lihat interiornya sedikit lebih modern dari yang satu ini. Volkswagen kodok putih di sini juga menarik dengan satu roda terbuka. Ya, bro, ini memang Golf, salah satu yang pertama kali diproduksi, kendaraan yang indah, dan saya suka interior yang satu ini. Oh, ini terkunci. Kamu bisa lihat ini full kulit coklat dengan sofa empuk di dalamnya. Salah satu Golf pertama yang pernah diproduksi dan masih menjadi mobil hebat yang bisa kamu beli sampai sekarang. Wow, ini benar-benar seperti tidak ada habisnya. Saya rasa kita belum melihat bagian itu. Itu bagian terakhir yang perlu kita jelajahi. Lihat semua kusen pintu di sini. Semua warna yang berbeda-beda. Waduh, di sini banyak sekali pintu. Kenapa ada yang membiarkan pintu-pintu ini di luar? Kamu tak bisa jual lagi, mereka akan berkarat dan jadi tak berguna. Apa yang kamu lihat?
Ada truk bus, kamu lihat. Oh iya, Oh, Ini sangat langka. Maaf, saya sangat antusias melihat kendaraan ini. Rasanya seperti anak kecil di taman bermain. Oh, ini keren sekali. Ini adalah truk bus. Sedih melihat kendaraan ini terbengkalai. Padahal kendaraan ini luar biasa. Oh, itu indah sekali. Ini sudah tidak bisa dibuka lagi. Tapi kendaraan ini sangat Amerika, tapi tetap dibuat di Uni Eropa. Mungkin ini dibuat untuk orang Amerika. Di belakang sofa, lumut mulai tumbuh dan mengambil alih. Dan di sini ke sisi ini. Kita punya banyak sekali mobil Golf yang berbeda berdiri di sini. Golf, Jetta, Passat. Semuanya tersebar di seluruh hutan ini. Pertanyaan saya sekarang, bagaimana mereka bisa memasukkan semua mobil ke sini? Apakah mereka hanya membawa mobil-mobil itu ke hutan, mematikannya, lalu tak pernah kembali? Saya tidak tahu. Wow, bro, aku kaget dengan kuburan mobil ini. Menurutmu bagaimana? Tapi kamu belum bicara. itu gila. Aku punya begitu banyak mobil yang sama dan jumlahnya sangat banyak. Ini lahan yang sangat luas, penuh dengan mobil. Ini juga sangat menarik. Pertama, semua mobil Eropa ini berasal dari merek yang sama, Volkswagen. Jadi ya, kenapa? Aku juga nggak tahu. Tapi jelas seseorang yang sangat suka Volkswagen. Di sini ada Rabbit Diesel, Golf yang terkenal. Pada masa itu, barang dasar. Di sini ada segmen terakhir dari kuburan Volkswagen. Kita bisa melihat banyak Beetle lagi berdiri di sini dengan warna-warna ceria, warna-warna cerah yang menyenangkan. Yang coklat, yang hitam di depan saya. Oh, yang satu di depan saya ini sebenarnya juga masih dalam kondisi sangat baik. Wow, sayang logonya sudah hilang dari kendaraan ini. Mari kita keliling dan lihat dari depan. Bisa saya lewat sini? Apakah itu memungkinkan? Ya. Di sini kita masih bisa melihat sisa simbol perdamaian tempat mobil-mobil dulu diparkir. Saya rasa saya bisa melakukan ini. Oke. Satu bagian terakhir di sini dari kuburan yang belum kita lihat. Apa itu? Ada beberapa bola di lantai. Oh, ini sepertinya peluru meriam. Ya Tuhan, ini berat sekali. Ini bola bowling atau peluru meriam? Bro, kamu seorang pilot Pilots? bajak laut. Lihat ini, apakah ini peluru meriam? Bukan. Berat, kan? Ada bola bowling. Aku tidak melihat lubang di bola-bola itu. Ya, karena pasti ada di sisi lainnya. Ya, kamu lihat itu. Bola bowling, lubangnya ada di atas. Menarik. Kenapa mereka tergeletak di sini di tengah hutan? Di sini kita bisa melihat beberapa mobil Volkswagen yang luar biasa berjejer. Dasher ini adalah salah satu yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Oke, dan saya rasa saya akan mengakhirinya dengan yang satu ini. Kita punya sebuah station wagon yang berdiri di sini, sebuah station wagon yang indah ditinggalkan. Bro, benar, penjelajahan barusan sangat luar biasa. Ini luar biasa, ini berbeda. Kami suka ini. Kami sering menjelajahi banyak tempat tinggal, tapi saya dan Denny juga kadang menikmati hal yang berbeda.
Sesuatu yang kembali membuat saya takjub. Dan saya tidak pernah menyangka bahwa hal seperti ini ada di dunia. Saya tidak pernah membayangkan Anda akan menemukan sesuatu seperti ini. Di Eropa, seperti Jerman, Belgia, atau Belanda, tempat asal Volkswagen, tapi bukan di sini. Wow, ini juga gila karena kamu tahu soal mobil. Jadi datang ke sini dan belajar tentang mobil pasti terasa seperti... Aku tahu semua model di sini, jadi ini istimewa. Tapi aku ingin berterima kasih kepada kalian semua karena sudah tetap bersama di video ini. Aku tahu ini beda dari biasanya, tapi aku menghargai dan ingin menunjukkannya ke dunia. Terima kasih sudah menonton video minggu ini. Terima kasih Denny sudah merekam dan menjelajahi tempat ini bersamaku, membuatnya lebih seru. Cek dia juga, dia sudah aku cantumkan di deskripsi. Dan ya, tolong like videonya, subscribe channel ini. Kalau kamu baru di sini, tekan tombol notifikasi lonceng, tulis komentar yang baik di kolom komentar, dan juga ada link di deskripsi untuk Patreon. Jika kamu ingin kami berkeliling dunia, silakan klik link itu dan berikan donasi kecil. Kamu cukup memberi kami cukup untuk secangkir kopi, itu sangat membantu kami. Sudah. Dadah, aku sangat-sangat mencintaimu.